Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Bara. Oke, kali ini di video ini Bara masih ingin mengangkat sebuah problematik yang masih sering datang ke komentar Bara ya. Yaitu tentang kekakuan gitu. Kaku. Aduh, kaku banget bang, ya kan. Jari saya mencengkram sekali. Aduh, kok kalau jalan nekuk ya, kemudian belum bisa ngangkat tangan, bla bla bla, banyak sekali ya itu di fase-fase yang namanya fase spastik atau namanya fase kekakuan ya kan. Sebelumnya Bara pernah ya men-share pengalaman Bara bahwa stroke itu harus melalui beberapa fase ya, dimulai dari fase kritis saat di rumah sakit saat terserang stroke ya kan, akhirnya serangan stroke-nya terlewati gitu ya, akhirnya selamat dari serangan stroke. Kemudian masuklah ke fase fleksit yang namanya fase lemah ya, nggak bisa bergerak, lemah, tonusnya juga rendah gitu ya, tonus ototnya rendah. Nah, setelah fase kelemahan masuk penderita stroke itu ke fase yang namanya spastik atau kekakuan, kaku gitu ya. Susah sekali, sulit untuk bergerak gitu ya, itu di fase yang namanya fase spastik gitu. Nah, setelah fase spastik terlewati ya kan, spastiknya bisa diinhibisi, dikurangi dan lain-lain, akhirnya timbullah yang namanya gerakan fungsional. Gerakan fungsional akhirnya bisa membawa penderita stroke itu kembali beraktivitas gitu ya. Nah, dari fase spastik ke fase fungsional ini sangat menantang sekali gitu loh, karena spastik ini sangat menantang gitu untuk bagaimana bisa menghilangkan spastis gitu ya, mengurangi bahkan sampai kehilang spastiknya, bagaimana caranya. Nah, di video ini sebelum kita masuk latihan-latihan dalam fase spastik gitu ya, ada baiknya kita paham dulu pola spastik gitu loh. Pola spastik saya yang mana nih gitu loh, karena di stroke gitu ya, di kasus stroke gitu, kasus penyakit stroke itu pola spastiknya ada beberapa pola spastik gitu loh, dan itu beda-beda gitu penderita stroke. Nah, saya ada di mana sih gitu loh ya. Nah, di sini akan dibahas. Nah, sebelumnya Bara ingin tahu dulu nih, kira-kira dari teman-teman yang saat ini masih dalam pola spastik siapa aja? Ya, kalau memang benar-benar masih tertantang, masih saat ini berjuang melawan spastisnya gitu ya, berjuang untuk mengurangi spastisnya, berjuang untuk menghilangkan spastisnya, yuk di komen aja di sini. Saya bang ya, di komen saja di kolom komentar ya. Nanti kita lanjutkan ke pola latihannya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, kali ini kita pahami dulu saya ada di mana pola spastik. Ya, jangan kemana-mana. Kali ini Bara ingin men-share pengalaman Bara tentang bagaimana mengenal pola spastis yang ada pada penderita stroke. Tetap bersama saya, Bara, di channel saya Story Stalker, channel yang selalu membahas tentang perjuangan para penderita stroke ataupun pasien-pasien terapeutik home care menuju pulih. Oke, sebelum masuk ke pembahasan tentang mengenal pola spastik, Bara mau mengingatkan tips bagaimana supaya video ini bermanfaat. Ya, jangan di-skip. Ya, diperhatikan poin per poinnya. Apa sih, saya ada di mana sih, sehingga nanti bisa mengenal, oh iya saya ada di sini, saya ini pola spastik saya seperti ini. Oh, ternyata ini loh yang harus ditangani gitu ya. Jadi jangan di-skip videonya ya, kemudian lakukan pemahaman yang lebih dalam gitu ya, sehingga nanti bisa tahu, oh ternyata saya pola spastik saya di sini. Oke, langsung aja. Oke, pola spastik yang pertama itu adalah yang biasa terjadi pada penderita stroke itu seperti ini gitu. Pola spastik yang pertama seperti ini. Ini pola spastik pertama. Pola spastik pertama, lihat ya, bahunya itu dia biasanya turun, ngangkat gitu ya, bahu yang sebelah sini ngangkat, bahunya ngangkat sebelah, yang sehatnya malah turun gitu ya. Oh bang, kok yang sakit malah yang ngangkat, yang ininya kok turun gitu ya. Nah, ini pola spastis yang pertama. Pola spastis pertama dia ngangkat
ini bahunya ngangkat, kemudian ketiaknya itu rapat. Oke, kemudian sikunya menekuk ke atas, pergelangan tangan ke bawah dan jari mencengkram. Gini dia. Ini adalah pola spastis yang pertama. Pola spastis yang pertama. Oke, pola spastis yang pertama. Nah, kira-kira teman-teman, siapa nih yang pola spastisnya seperti ini? Bahunya terangkat. Oke, ya. Coba langsung ke depan kaca. Oke, depan kaca. Oh iya, ternyata saya ini gitu ya. Bahunya ini ke atas, oke. Lalu dia ke depan gitu. Bahunya ke atas dan ke depan. Bahu ke atas ke depan gini, oke. Dia menekuk, sikunya menekuk, ketiaknya rapat, ininya ke bawah dan ininya menekuk. Oke, ini pola spastis yang pertama. Ya, ininya mutar ke dalam, mutar ke dalam, mutar ke dalam, menekuk, mencengkram. Oke, siapa ya di antara teman-teman yang pola spastisnya ini? Langsung saja di write di komennya. Saya. Oh, saya bukan. Saya ya. Oke, baru tunggu ya. Oke, ini pola spastis pertama. Pola spastis yang kedua, oke, yang Bara temukan di pengalaman Bara, penderita stroke memiliki pola spastis seperti ini. Pola spastisnya hampir sama, tapi bahunya ini agak ke belakang gitu. Kalau tadi ke depan gitu, kalau ini agak ke belakang. Agak ke belakang, ininya agak terbuka ya. Sama polanya, sama ininya bahunya tapi agak ke belakang. Oke, bahunya agak ke belakang gini ya. Sikunya tetap menekuk ya. Kemudian ininya sikunya dia ke dalam, oke, kemudian ke bawah drop lalu mencengkram. Ya, kalau tadi agak di sini, kalau yang ini agak di ke belakang. Ya. Nah, ini pola spastis yang kedua. Ya, pola spastis yang kedua seperti ini. Gitu. Ya. Ininya agak-agak terbuka, bahunya naik tapi ke belakang gitu. Ini yang kedua. Ya, siapa di antara teman-teman yang masih dalam pola spastis seperti ini gitu ya, di write saja langsung di komen, saya ya. Jadi nanti kita tahu, oh cara penanganannya seperti ini ternyata. Oke, jadi pola spastis yang kedua adalah bahu naik ke belakang, kemudian ketiaknya tetap rapat, agak rapat gitu ya, tapi ke belakang gini, sikunya menekuk, kemudian masuk ke dalam, drop dan mencengkram. Ini pola spastis yang kedua. Ya, pola spastis yang ketiga, ya, ini dia malah ininya ketiaknya terbuka gitu. Ketiaknya terbuka, ya. Kemudian ininya terbuka ke atas, nggak ke dalam gitu. Dia ke atas, jarinya mencengkram dan pergelangannya tidak ke bawah tapi ke luar. Ini. Pergelangan tangannya ke sini. Ya. Ketiaknya keluar, oke. Bahunya ke belakang, ketiaknya keluar gitu ya. Agak terbuka ketiaknya, kemudian ininya pergelangan tangannya ke bawah gini. Ini pola spastis yang kedua. Ya, jadi dia yang ketiga, sorry maaf. Ini pola spastis yang ketiga. Dia jadi bahunya ke belakang kan, agak ke belakang dia. Oke, ketiaknya agak terbuka. Kemudian ini diputar keluar. Oke, kemudian pergelangan tangan ke atas dan ini mencengkram. Gitu. Oke, ini pola spastis yang ketiga. Nah, siapa nih teman-teman nih yang sekarang pola spastisnya seperti ini? Ya, ditulis saja di komen. Bara tunggu ya. Jadi nanti kita tahu nih, oh saya harus menanganinya dengan cara ini, gitu ya. Ini pola spastis yang ketiga yang pernah Bara temui selama pengalaman Bara menangani penderita stroke. Nah, pola spastis yang keempat, sama dia ininya bahunya ke atas, kemudian ke belakang, ininya ketiaknya terbuka, lalu jarinya sikunya dibawa keluar tapi jarinya terbuka. Nah, gini. Ini pola spastis lengan yang keempat. Ya, jadi dia seperti ini, terbuka gitu. Ya, jadi kalau jalan dia selalu kayak gitu terbuka jalan, terbuka, ngangkat, nekuk, dia jalan lurus gitu.
Ya, ini jarang sekali pola spastis seperti ini, tapi ada gitu. Ya, ada yang seperti ini gitu. Ya. Nah, dari teman-teman kira-kira siapa nih yang kayak gini nih? Yang jarang tapi ada. Siapa? Nah, langsung di-write aja di komen. Oke? Bang, saya bang yang kayak gitu. Ya, ditulis di komen. Del Bara tunggu. Nanti kita akan eh, apa? Eh, bahas tentang bagaimana caranya menangani pola spastis seperti ini. Oke? Oke. Nah, ini adalah pola spastis yang keempat, ya. Bahunya ke belakang, oke. Ketiaknya agak dibuka, sikunya diputar keluar, kemudian pergelangan tangannya ke atas, lalu jarinya terbuka. Seperti ini. Oke, ini pola spastis yang keempat. Nah, sekarang kita lihat di mana saja sih otot-otot yang spastik gitu ya. Jadi kalau pola spastiknya kita harus tahu nih, oh ternyata memang bener ya otot saya di sini yang kaku gitu loh, yang menghambat gerak. Makanya kan Bara pernah apa ya menyampaikan tentang pengalaman Bara bahwa ada dua hal yang bisa menghambat gerak gitu. Salah satunya adalah nyeri yang pertama, yang kedua adalah spastisitas gitu. Jadi kalau ada nyeri geraknya akan jelek gitu ya. Kemudian jika ada spastisitas gerakannya juga akan jelek gitu ya. Nah kebetulan kita nggak bahas nyeri kali ini kita bahas tentang spastisitas gitu ya. Nah kalau kita udah tahu pola spastis saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, kita juga harus tahu nih, oh ternyata ini otot-ototnya yang spastik gitu. Ya, dimulai dari yang pertama. Yang pertama kan tadi kan ininya ke depan gitu ya, bahunya ke atas ke depan gitu ya. Kemudian ketiaknya ke dalam, sikunya menekuk gitu ya. Kemudian ininya drop, jari mencengkram. Nah, spastisnya ini ada di mana? Ini ada di depan sini, di bahu sini. Nih, otot pectoralisnya, ini nih otot dadanya ini. Ini kaku sekali. Sehingga dia gini. Lalu kedua ini lehernya, sehingga dia narik ke atas. Lalu ke depan. Ya. Spastiknya ada di sini yang pertama. Di sini kedua. Oke. Ketiga di bicep di sini. Di sini nih. Ini spastik ya. Spastik sehingga dia menekuk. Kemudian yang keempat ada di sini. Ya, di sini. Sini. Sehingga dia mutar ke dalam. Lalu di sini. Dan di sini. Di sini. Dia jadi jarinya itu dia kalau di sini kan ada jari ya. Nih, kalau jari itu ya. Ini telapak tangan. Dia telapak tangannya ininya rapat gitu. Sehingga dia mencengkram gitu. Rapat. Ininya rapat, menekuk gitu ya. Menekuk gitu tuh rapat tuh di sininya rapat, menekuk di sininya spastis, di sininya spastis. Ya. Jadi yang pertama itu ototnya yang spastis itu adalah leher. Oke, leher sehingga dia mengangkat, kemudian di dada sini ya, di pangkal dada sini ya, di pangkal bahu sehingga dia ke depan. Oke, kemudian bicep bagian dalam ya, bicep sini ya, di sini bagian dalam sehingga dia menekuk, kemudian di daerah sini ya. Ya. Sehingga dia ke dalam, lalu ini di pangkal sini. Sehingga dia ke bawah dan ininya nguncup ke sini. Nguncup sehingga jari ininya gini banget nih. Tuh, jari jempolnya gini banget. Sehingga dia di sininya tuh spastis. Ya, jadi kita tahu ya. Jika teman-teman ya yang tadi nulis di komen Bara gitu ya, dengan pola spastis seperti ini, itu kekakuannya adanya di leher, dada depan, bicep dalam, oke, kemudian rotator yang di sini, ya, sehingga dia ke dalam, di sini, ya, pangkal telapak tangan, sama di metatarsal itu tengah-tengah sini ya, metakarpal tuh, ya, tuh. Ya jadi mencekam gini. Ini kaku sekali. Jadi kakunya ada di leher, di sini,
di sini dalam, ya. Kemudian sini sama di sini. Pokoknya sepanjang ini ke dalam sini sampai ke leher. Ini kekakuannya. Oke. Ini otot yang spastis untuk tipe yang pertama. Oke, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga dia sama ini, ya, ke belakang gini. Dia terbuka ke dalam, dia mencengkram. Nah, ini adanya di mana spastisnya? Gitu ya. Spastis sama di leher belakang, kemudian sini, ya, skapula tuh spastis di sini. Ya. Di sini spastis gitu ya. Dia ke belakang gitu ya. Kemudian ini nekuk, ya. Lalu ininya sini spastisnya ada di sini, sehingga dia mendongak ke atas lalu mencengkram. Ini ada di sini. Dia tidak di sini tapi di sini spastisnya. Jadi satu di sini, kemudian di sini, ya, di atas pergelangan sini, ya, spastisnya, ya kan. Kemudian bicep, kemudian belakang, dan supraspinatus rhomboid. Nah, ini, ya. Cengkram gini. Ya. Ini tipe yang ketiga nih. Tipe yang ketiga, satu di sini, dua di sini, tiga di sini, ya, empat di belakang, sama di sini. Ini otot-otot yang spastis di tipe pola spastis yang ketiga. Oke, tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga dia sama ini, ya, ke belakang gini. Dia terbuka ke dalam, dia mencengkram. Nah, ini adanya di mana spastisnya? Gitu ya. Spastis sama di leher belakang, kemudian sini, ya, skapula tuh spastis di sini. Ya. Di sini spastis gitu ya. Dia ke belakang gitu ya. Kemudian ini nekuk, ya. Lalu ininya sini spastisnya ada di sini, sehingga dia mendongak ke atas lalu mencengkram. Ini ada di sini. Dia tidak di sini tapi di sini spastisnya. Jadi satu di sini, kemudian di sini, ya, di atas pergelangan sini, ya, spastisnya, ya kan. Kemudian bicep, kemudian belakang, dan supraspinatus rhomboid. Nah, ini, ya, cengkram gini. Ya. Ini tipe yang ketiga nih. Tipe yang ketiga, satu di sini, dua di sini, tiga di sini, ya, empat di belakang, sama di sini. Ini otot-otot yang spastis di tipe pola spastis yang ketiga. Oke, pola yang keempat. Pola yang keempat sama dia ke belakang lurus, ininya jauh ke sana gitu ya. Kemudian ininya tangannya, jarinya membuka gini. Ya, spastisnya ada di mana? Ada di sini ya. Tuh. Ya. Kemudian bicep tetap, bicep sini dan belakang. Kayak gini dia. Ini jarang nih, tapi ada nih pola spastisnya gini. Spastisnya, ya, di sini bicep, sini rhomboidnya, skapula belakang ke atas. Ini pola spastisnya. Ya. Oke, ini yang keempat. Otot-ototnya yang spastis di pola spastis yang keempat. Nah, demikianlah 4 pola spastis yang Bara sering temukan selama ini di pengalaman Bara
untuk menangani para penderita stroke. Ya, nah 4 pola spastis ini perlu banget kita ketahui gitu loh. Jadi kita tahu di mana saja otot-otot ya kita yang spastis gitu. Sehingga nanti kita akan tahu cara atau menguranginya gitu, menginhibisinya bagaimana caranya. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, untuk itu kita pahami dulu gitu loh. Bang, saya di pola spastis yang pertama. Bang, saya di pola spastis yang kedua. Oh, ternyata saya di pola spastis yang ketiga. Oh, ternyata saya nih yang jarang sekali nih kan yang ada di pola spastis yang keempat gitu loh. Nah, teman-teman kira-kira adanya di pola spastis yang mana gitu loh. Yuk, di write aja yuk di komen. Jangan sungkan-sungkan ya. Jangan ragu-ragu, langsung tulis aja saya bang, yang ketiga saya bang, yang pertama, yang kedua, yang keempat gitu ya. Ditulis saja, nanti kita akan mulai bahas yang pertama bagaimana cara menginhibisinya, yang kedua bagaimana cara menginhibisinya, yang ketiga bagaimana cara menginhibisinya ya. Kalau belum paham lagi, di rewind, diulang video ini. Oh, saya ternyata yang satu. Oh, enggak, lihat, pastikan detailnya, pastikan saya yang mana nih gitu. Ya. Nah, setelah nanti udah paham, itu akan jauh lebih mudah untuk menginhibisi atau mengurangi spastisnya gitu, sehingga nanti gerakan-gerakan fungsionalnya akan timbul dan akan bisa ngangkat tangan ya, bisa makan lagi, bisa bersepeda motor lagi dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa beraktivitas kembali gitu. Kalau spastisnya kita udah pahami dulu gitu. Tapi kalau kita belum pahami ya bingung gitu. Waduh, bagaimana sih caranya sih pajar saya tidak mencengkram? Oh, bagaimana sih supaya siku saya lemas gitu dan lain-lain gitu. Nah, pahami dulu ya. Jadi video ini semoga bermanfaat buat teman-teman di sana yang menonton video ini, terutama teman-teman stroker di sana gitu loh yang saat ini masih dalam fase spastis gitu loh dan bingung nih dengan pola spastis saya. Nah, kalau udah lihat video ini detail ya, poin per poinnya gitu, diperhatikan yang mana saya gitu ya. Semoga bisa memahami pola spastis saya seperti ini gitu ya, sehingga nanti akan lebih mudah untuk melakukan latihan-latihan lengan di video selanjutnya ya. Jangan lupa di write di komen saja ya. Demikianlah video Bara kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol like-nya ya, biar channel Bara bisa berkembang lagi dan terus membantu teman-teman stroker di sana ya. Dan juga jika video ini bermanfaat, di-share sebanyak-banyaknya karena berbagi manfaat itu tidaklah rugi, malah menambah pahala ya. Yang belum subscribe di channel Bara ini, yuk di-subscribe biar mendapatkan notifikasi video-video Bara selanjutnya, sehingga tidak putus di situ saja pengetahuannya. Maksudnya pemahamannya tidak hanya di spastis saja. Oh, caranya juga tahu nanti di notifikasi di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya tentang penanganan atau menginhibisi spastis dengan pengalaman Bara selama ini ya, yang sedikit dan juga pengetahuan yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Oke, selamat sahur, selamat berpuasa untuk esok hari bagi teman-teman stroker di sana yang menjalani ibadah puasa. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi